Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan katabolisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian katabolisme. Katabolisme atau desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan menghasilkan molekul sederhana serta energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul. Katabolisme dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah katabolisme protein, katabolisme lemak, dan juga katabolisme karbohidrat. Pada katabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu adalah reaksi aerob dan juga reaksi anaerob. Pada reaksi anaerob dibagi kembali menjadi dua. Yang pertama adalah fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Sedangkan pada reaksi aerob dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama adalah jalur pentosa fosfat, yang kedua adalah jalur siklus Krebs. Pada jalur siklus Krebs dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan terakhir adalah sistem transport elektron. Yang pertama, kita akan membahas terkait katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi aerob dan juga reaksi anaerob. Reaksi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Sedangkan reaksi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan peristiwa pembakaran zat yang melibatkan oksigen dari pernapasan. Oksigen akan digunakan sebagai penerima elektron terakhir dalam pembentukan ATP. Respirasi pada tingkat sel terjadi di dalam mitokondria. Secara singkat, reaksi yang terjadi pada respirasi aerob adalah sebagai berikut. Glukosa plus oksigen membentuk karbon dioksida plus air dan juga energi. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap, yaitu adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis yaitu mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi kimianya sebagai berikut, yaitu glukosa plus 2 ADP plus 2 NAD membentuk 2 asam pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Glikolisis sendiri terjadi pada sitosol. Pada proses glikolisis terdapat 10 tahapan. Yang pertama yaitu adalah glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan berubah menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat yang akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga adalah pengubahan fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 16-bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah enzim fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP akan kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 16-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon. Karboksilasi oksidatif sendiri terjadi di mitokondria, yaitu bagian sel eukariotik. Jika di sel prokariotik, terjadi di sitosol. Prosesnya yaitu meliputi asam pirufat plus koenzim A menghasilkan asetil-CoA dan karbon dioksida. Untuk penjelasannya, setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Setelah itu, 2 gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan
dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+, membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Siklus Krebs di sel eukariotik terjadi di mitokondria dan di sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Hasil akhirnya berupa 4CO2 plus 2 ATP plus 6 NADH plus 2 FADH2. Selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Yang pertama dimulai dari asam pirufat hasil glikolisis memasuki mitokondria. Kemudian asam pirufat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO. Asam pirufat juga memberikan hidrogen dan elektron kepada NAD+ sehingga membentuk NADH. Selanjutnya koenzim bergabung dengan sisa 2 atom karbon dari asam pirufat membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA melepaskan dan mentransfer 2 atom karbonnya ke oksaloasetat membentuk sitrat. Penambahan dan pelepasan H2O mengubah sitrat menjadi asam isositrat. Kemudian, asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuk asam A-ketogutarat. Hidrogen dan elektron ditransfer kepada NAD sehingga membentuk NADH. Lalu, asam alfa-kletoglutarat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan NADH terbentuk. Asam alfa-kletoglutarat berikatan dengan molekul koenzim A membentuk suksinil-CoA. Koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat berasal dari GTP. Fosfat terikat pada ADP membentuk ATP. Suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat. Selanjutnya, elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Lalu, asam fumarat menggunakan H2O membentuk asam malat. Asam malat mentransfer hidrogen dan elektron ke NAD+, membentuk NADH. Asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Proses transport elektron untuk menghasilkan energi membutuhkan FADH dan NADH. Keduanya diperoleh dari proses metabolisme sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Pertama-tama, 2 NADH dari proses glikolisis akan dikumpulkan dengan 2 NADH dari proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, 6 NADH dan 2 FADH dihasilkan pada siklus Krebs, sehingga total NADH dan FADH yang terbentuk sebelum masuk ke proses transfer elektron adalah 10 NADH dan 2 FADH. Selanjutnya, 10 NADH ini akan diproses dalam transport elektron dan dilepaskanlah 30 ATP. 30 ATP ini meliputi 1 NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan 2 ADH akan melepaskan 4 ATP, yang setara dengan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Hidrogen yang dilepas dari FAD dan NAD kemudian akan diterima oleh oksigen dan menjadi H2O. Jumlah atom H atau hidrogen yang dihasilkan dalam proses transfer elektron dari 2 FADH yaitu 4 hidrogen dan 10 NADH yaitu 20 hidrogen. Peristiwa dilepaskannya elektron berenergi tinggi yaitu NADH dan FADH pada akhirnya akan menghasilkan ATP dan H2O. Proses pelepasan ini berlangsung di membran kristal dalam suasana aerob, dan hasilnya berupa 34 ATP dan 12 H2O. Hasil akhir transport elektron sendiri yaitu ada 34 ATP. Di antaranya yaitu dari glikolisis yaitu 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH plus 2 FADH. Totalnya ada 10 NADH plus 2 FADH. Jadi energi ATP yang dihasilkan yaitu 10 NADH dikali 3 plus 2 FADH dikali 2, yaitu 30 plus 40 sama dengan 34 ATP. Jalur pantosa fosfat. Jalur pantosa fosfat ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya adalah respirasi anaerob.
Respirasi anaerob dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil proses glikolisis yang menghasilkan asam laktat dan juga ATP. Sedangkan fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis yang menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Pada proses fermentasi asam laktat, molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat yang menghasilkan 2 ATP. Sementara itu pada fermentasi alkohol, molekul pirufat atau hasil glikolisis difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga membentuk produk akhir alkohol, yaitu etanol. Pada fermentasi alkohol ini dihasilkan 2 ATP. Selanjutnya, katabolisme lemak. Katabolisme lemak ini dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA memasuki siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL. PGAL selanjutnya memasuki reaksi glikolisis. Katabolisme protein. Katabolisme ini dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin NH3 dan asam keto. Pada mamalia dan beberapa hewan lainnya, NH3 diubah menjadi urea dan dibuang melalui urin. Adapun asam keto memasuki reaksi glikolisis atau siklus Krebs. Hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada katabolisme lemak, lemak akan dipecah terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam lemak diubah menjadi asetil-CoA dan gliserol diubah menjadi PGAL. Asetil-CoA dan PGAL akan memasuki jalur katabolisme karbohidrat, sedangkan NH3 berada di posisi nomor 3. Untuk memasuki respirasi seluler, asam amino harus mengalami tahap penghilangan gugus aminnya melalui deaminasi. Deaminasi akan menghasilkan produk berupa limbah amonia atau NH3. NH3 ini pada manusia dan mamalia akan dibuang dalam bentuk urea melalui urin.